Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menjawab tentang pertanyaan tema job description. Pertanyaan mengenai job description pada kegiatan insidental berikut ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang pertama, motivator itu harus memberi gambaran yang menyenangkan tentang sekolah. Yang kedua itu memberi motivasi pada anak tersebut. Dan ketiga itu cari tahu apa penyebabnya, kenapa anak tidak mau masuk ke dalam kelas. Yang keempat, kita harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dan yang kelima, membangun komunikasi yang hangat pada anak. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang pertama itu motivator harus tetap tenang, dan yang kedua tunjukkan sikap empati agar anak merasa dihargai dan diperhatikan. Yang ketiga, kita harus mencari penyebabnya kenapa anak itu bisa menangis. Dan yang keempat, tawarkan aktivitas yang dapat mengalihkan perhatiannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Motivator harus merespon dengan tenang dan tegas, berkomunikasi secara pribadi, serta memperkuat perilaku positif melalui pujian dan kepercayaan. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Memberikan support pada anak untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi belajarnya. Cari tahu apa yang sedang mengganggu pikiran pada anak tersebut dan berikan materi yang menyenangkan sehingga anak tersebut bisa mengalihkan pikirannya. Untuk pertanyaan yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Motivator harus memberi motivasi kepada anak, membimbing anak dalam proses menumbuh kembang minat baca dan belajar sebagai fasilitator. Untuk pertanyaan yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Motivator itu harus menumbuhkan minat belajar anak, menciptakan suasana belajar yang fun learning sehingga anak itu menjadi tenang menjadi nyaman di dalam kelas dan senang dalam belajar. Selalu menerapkan metode Bimba dan menciptakan generasi pembelajar yang mandiri. Dan bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Motivator harus membangun hubungan harmonis dengan anak melalui pendekatan yang menyenangkan, dengan cara observasi langsung saat anak bermain dan belajar, serta kita tuh harus bertanya langsung kepada anak tentang aktivitas yang mereka sukai. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba A-I-U-E-O yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, motivator harus menciptakan fun learning bagi anak dan disiplin dalam menerapkan metode Bimba. Yang kedua, selalu menerapkan metode Bimba. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target dan tugas di kelas Bimba A-I-U-E-O? Dengan selalu menerapkan metode Bimba.
Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utamanya adalah menumbuhkan minat belajar dan baca pada anak secara insintrik tanpa paksaan, melalui proses yang menyenangkan dan individual yang menerapkan prinsip bermain sambil belajar. Bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas kelas Bimba A-I-U-E-O? Motivator harus selalu menciptakan fun learning bagi anak dan disiplin dalam menerapkan metode Bimba. Pertanyaan yang C, mengenai tanggung jawab motivator di kelas sebagai berikut. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang aman? Motivator harus selalu pastikan suasana kelas itu rapi, bersih, dan nyaman. Membangun hubungan dan komunikasi yang baik terhadap anak. Motivator harus mengenali emosi diri sendiri dan selalu menerapkan metode Bimba. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas yang nyaman? Motivator harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan interaktif melalui komunikasi dua arah dan selalu menerapkan metode Bimba. Pertanyaan ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Selalu memberikan reward, memberikan pujian dan dukungan, selalu berikan apresiasi yang positif kepada murid. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Motivator harus memberi motivasi pada anak, memberi reward pada anak, selalu menerapkan metode Bimba, dan selalu memberikan apresiasi positif kepada anak. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Motivator harus memberikan motivasi dan dorongan minat belajar anak harus sesuai dengan kemampuan dan karakter anak, dan selalu menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan dan perkembangannya? Suasana kelas harus nyaman dan menyenangkan, memancing rasa penasaran pada anak. Itu akan menjadi dorongan anak untuk selalu mengerjakan tugas, karena anak itu menjadi penasaran dengan tugas yang diberikan motivator tersebut. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.